Oke, kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Maurindra dengan 3 digit NIM terakhir 063. Materi kali ini yaitu DAC dan PWM antara STM32 Pil versus ISP32 ya. Konsep dasarnya itu memahami bagaimana sinyal digital diubah menjadi analog melalui digital to analog converter dan pulse width modulation. DAC versus PWM, mekanisme output. Through DAC, digital to analog converter menghasilkan tegangan analog murni yang kontinu. Sinyal ini tidak berosilasi cepat, melainkan memiliki level tegangan stabil sesuai nilai digital. Ideal untuk audio berkualitas tinggi dan referensi tegangan presisi tanpa noise switching. Kemudian PWM approximation, pulse width modulation mensimulasikan tegangan analog dengan memvariasikan duty cycle. Sinyal digital berfrekuensi tinggi. Nilai rata-rata dari on or off pulse dianggap sebagai level analog. Membutuhkan low pass filter eksternal untuk mendapatkan gelombang analog yang halus. Kemudian kapasitas hardware DAC. Untuk ESP32 itu ada dua DAC ya, channelnya ada dua. Perbandingan fundamentalnya itu ESP32 memiliki keunggulan telak dengan tersedianya dua channel DAC internal 8 bit pada GPIO 25 dan 26. Sebaliknya untuk STM32 Blue Pill tidak memiliki built-in DAC. Implementasi output analog pada Blue Pill harus dilakukan melalui PWM atau IC eksternal. ESP2 itu keunggulan terintegrasinya adalah spesifikasi DAC dan PWM. ESP32 menawarkan resolusi DAC 8 bit, yaitu 256 tingkatan tegangan. Meski tidak setinggi DAC profesional, ini cukup untuk generator fungsi sederhana atau audio dasar. Untuk PWM, ESP32 dibekali peripheral LADC 16 channel yang mendukung resolusi hingga 16 bit, sangat fleksibel untuk kontrol lampu dan IoT. SM32 kekuatan timer PWM. Presisi kontrol hardware. Meskipun tanpa DAC, SM32 Blue Pill adalah raja dalam kontrol PWM. Chip ini memiliki timer hardware tim 1 hingga tim 4 yang sangat canggih. Advanced Timer tim 1 mendukung fitur industri seperti daytime insertion dan complementary outputs yang krusial untuk motor brushless BLDC dan inverter daya. Perbandingan spesifikasi teknis. Jadi untuk SM3 untuk built-in DAC channel STM32 itu tidak memiliki, yaitu 0. SP32 itu memiliki 2 ya, GPIO 25 dan 26. Kemudian untuk DAC resolutionnya STM32 Blue Pill tidak memiliki, dan SP32 itu memiliki 8 bit. Kemudian untuk PWM channel SM32 bisa sampai 15 channel, sedangkan untuk SP32 itu bisa sampai 16 channel, itu yang meliputi LEDC plus MCPWM. Kemudian PWM Advanced Timer SM32 Blue Pill itu ada, yaitu di tim 1, dan untuk motor kontrol juga, sedangkan untuk SP32 itu ada, itu di MCPWM. Kemudian untuk timer resolusinya itu SM32 Blue Pill itu 16 bit, kemudian SP32 itu configurable ya, jadi dia bisa dikonfigurasi lagi dan dia bisa hingga 16 bit begitu. Resolusi PWM maksimal SM32 timer resolusinya itu 16 bit. Oke, kemudian untuk ESP32 sama ya 16 bit ya, tapi dia fleksibel. Kemudian untuk ESP32 DAC resolusinya itu 8 bit saja untuk DAC-nya. Kemudian SM32 itu menawarkan resolusi hardware yang tetap dan stabil. Sementara ESP32 memungkinkan trade-off antara frekuensi dan resolusi PWM melalui software. Fitur kontrol lanjutan. Oke, untuk SM32 itu daytime insertion mencegah short circuit pada edge bridge motor dengan memberikan jeda waktu antara switching pulsa atas dan bawah. ESP32 MCPWM unit yaitu unit khusus untuk kontrol yang memiliki input capture untuk sensor hal dan encoder secara hardware. Kemudian ESP32 Cosine Wave Gain yaitu DAC ESP32 memiliki generator gelombang cosinus built-in yang bisa berjalan tanpa membebani CPU. Kemudian untuk SM32 PWM filtering, karena tidak ada DAC, pengguna sering menggunakan PWM dengan frekuensi MHz untuk ditambah RC filter 2 tingkat untuk output audio. Seperti itu. Dan ini visualisasi sinyal dan aplikasi. Ini untuk audio dan sinyal gen ESP32 internal DAC sangat efektif untuk audio monitoring ya yang ini. Kemudian untuk industri kontrol ini STM32 PWM
Timers mendominasi aplikasi robotika presisi untuk PSM32. Image source, kemudian ini untuk gambar-gambarnya ya, contohnya. Ini untuk tren pemilihan platformnya. ESP32 itu populer ya di kalangan hobi atau IoT karena kemudian DAC. Jangan SM32 tetap menjadi standar industri untuk kontrol presisi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita akan lanjut ke codingannya ya. Oke, sekarang kita ke programnya ya. Jadi di sini ada tiga ya, ada LED, servo, dan DAC. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu yang LED ini. Jadi program pertama ini digunakan untuk mendemonstrasikan penggunaan DAC atau digital to analog converter ya dengan dan PWM pada ESP32. Nilai DAC akan berubah secara bertahap dari 0 hingga 255 kemudian turun kembali ke 0 membentuk pola sawtooth bolak-balik. Nilai tersebut dikirim ke pin DAC GPIO 25 menggunakan fungsi dark write sehingga menghasilkan tegangan analog yang berubah-ubah dari sekitar 0 volt hingga 3,3 volt. Nilai yang sama juga digunakan sebagai duty cycle PWM pada LED yang terhubung ke GPIO 2 menggunakan modul LEDC sehingga tingkat kecerahan LED mengikuti perubahan tegangan DAC. Selain itu, program menampilkan nilai DAC, duty cycle PWM, dan perkiraan tegangan keluaran melalui serial monitor untuk memudahkan pengamatan hasil percobaan. Oke, kemudian di yang servo ini, nah ini dia juga ada GUI-nya ya di sini tuh sebenarnya. Nah, itu. Nah, di sini itu program GUI ini berfungsi untuk mengendalikan servo SG90 menggunakan nilai analog dari potensiometer yang dibaca melalui ADC GPIO 34. Nilai ADC 12 bit 0 sampai 4095 terlebih dahulu diproses menggunakan filter exponential moving average EMA agar pembacaan lebih stabil dan tidak menyebabkan servo bergetar akibat noise. Nilai ADC yang telah difilter kemudian dipetakan menjadi sudut servo antara 0 derajat hingga 180 derajat. Lalu dikonversi menjadi sinyal PWM 50 Hz yang sesuai dengan kebutuhan servo melalui modul LEDC pada GPIO 18. Selain mengendalikan servo, program juga mengubah nilai ADC menjadi data 8 bit dan mengirimkannya ke DAC GPIO 25 sehingga tersedia keluaran tegangan analog yang proporsional terhadap posisi potensiometer. Informasi ADC, sudut servo, dan lebar pulsa PWM ditampilkan secara berkala melalui serial monitor. Oke, selanjutnya itu di yang ini PWM-nya. Nah, ini. Oke, di sini adalah program ketiga ini membaca sinyal analog dari potensiometer atau sensor pada GPIO 34 menggunakan ADC 12 bit. Nilai ADC yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi 8, data 8 bit 0 sampai 255 menggunakan fungsi ADC 12 to U8. Nilai 8 bit tersebut digunakan untuk dua keluaran sekaligus yaitu sebagai data DAC pada GPIO 25 dan sebagai duty cycle PWM LED pada GPIO 2. Dengan demikian, ketika potensio diputar, tegangan analog keluaran DAC akan berubah secara proporsional dan tingkat kecerahan LED juga ikut berubah. Program ini menunjukkan hubungan langsung antara ADC sebagai masukan analog, DAC sebagai keluaran analog, dan PWM sebagai metode pengukuran intensitas LED. Nilai ADC, data DAC, dan duty cycle PWM terus dipantau melalui serial monitor untuk memudahkan analisis hasil pengukuran. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke simulasinya.